ada seorang ibu yang ikut berinvestasi dengan modal menjual sawahnya yang dia miliki secara turun-temurun, yang mana ibu tersebut diiming-imingi imbalan yang besar di luar kewajaran berinvestasi. Ibu ini tertipu, yang berdampak pada kesehatan jiwanya, alias stres berat. Saya sangat prihatin kenapa hal-hal semacam ini masih ada yang mengalami. Seharusnya kita waspada terhadap hal-hal yang akan berujung dengan penipuan. Ketika ada yang menawarkan investasi dengan imbalan yang luar biasa, kita harus waspada karena akan berujung pada investor yang binasa. Jika uang yang dimiliki adalah uang simpanan atau dana mengendap tidak terpakai, mungkin masih kecil dampaknya bagi ekonomi keluarga investor tersebut. Tapi, jika uang investasi tersebut adalah dana darurat, tabungan, atau bahkan sampai menjual aset, hal ini akan berdampak sistemik bagi keluarga tersebut. Kita harus waspada investasi bodong. Kira-kira apa ya yang harus kita lakukan? Yang pertama, bersikap kritis. Investasinya akan dijalankan di bidang apa? Apa keuntungannya? Wajar nggak keuntungannya untuk sekelas investasi? Apa ruginya? Apakah sudah ada pengalaman di bidang ini? Bagaimana dengan badan hukumnya? Apakah perseorangan atau perusahaan? Yang kedua, mulai menganalisa usaha yang ditawarkan. Kira-kira usaha apa ya sehingga bisa menawarkan imbalan yang besar? Di mana kantornya? Berapa karyawannya? Dan bagaimana profil bisnisnya? Apakah ada portofolionya? Bagaimana dengan sejarah usahanya? Apakah pengusaha baru atau lama? Atau pengusaha hit and run? Yaitu pengusaha yang tampak profesional, yang bisa mengumpulkan sejumlah uang, lalu pengusaha tersebut berpindah lokasi, alias kabur dengan membawa sejumlah uang milik investor. Yang ketiga, minta laporan keuangan perusahaan tersebut. Bagaimana struktur karyawannya? Bagaimana alur pengelolaan investasinya? Jangan hanya karena kita melihat teman ada yang mendapat imbalan dari hasil investasi tersebut, lalu kita ikut-ikutan tanpa teliti terlebih dahulu sebelum berinvestasi. Awalnya, investasi bodong akan terlihat profit, padahal si pengusaha hanya memutar-mutarkan uang investor, atau bisa jadi seperti sistem arisan. Siapa yang investasi lebih dulu, maka ia akan mendapatkan imbalan dari investor baru. Jika seperti ini, lama-lama akan menjadi bola salju, yang mana masalah akan menjadi lebih besar. Karena semakin besar juga imbalan yang harus dikeluarkan oleh pengusaha investasi bodong. Yang keempat, cari tahu di media sosial. Seharusnya di era media sosial, kita semakin bisa mendapatkan informasi yang akurat untuk kita bisa memutuskan kira-kira investasi apa yang masuk akal dan yang sesuai dengan profil resiko investasi kita. Apakah kita konservatif, moderat, atau agresif? Tapi apapun profil resiko kita, pasti kita nggak mau uang yang kita investasikan berkurang atau dalam hitungan hari hilang begitu saja. Jika kita tertarik terhadap suatu investasi atau ada penawaran yang menggiurkan, baiknya libatkan keluarga. Misalnya, tanya pada pasangan, pada anak, atau pada orang tua. Karena apa? Jika kondisi terburuk yang menimpa kita, maka keluarga kitalah yang paling pertama merasakan dampaknya. Bisa jadi dampaknya sistemik pada keluarga kita. Dengan kita men-sharing penawaran investasi yang ada, para anggota keluarga bisa membantu mencari tahu tentang baik buruknya investasi tersebut, sehingga bisa meminimalkan resiko yang timbul di kemudian hari. Jadi, mana mungkin kita menaruh sejumlah dana pada orang lain dan mendapatkan imbalan yang luar biasa
dalam waktu singkat. Yuk teman-teman, mari cerdas berinvestasi. Bantu saudara-saudara kita yang belum melek merencanakan keuangannya. Some like, I've made some mistakes in the past.